Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zuratul Hayati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ialah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan aspek kejiwaan manusia dari masa konsepsi hingga dewasa. Psikologi perkembangan juga mempelajari bagaimana alam dan pola pengasuhan mempengaruhi perkembangan dari seseorang. Nah, selanjutnya saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi perkembangan menurut para tokoh ahlinya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini Zura akan menjelaskan teori perkembangan menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menekankan pengertian dan hakikat manusia karena pada hakikatnya manusia itu adalah jiwanya. Jiwalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya karena manusia dapat merasakan, berpikir, dan berbuat lebih banyak. Lalu secara sofistik Al-Ghazali membagi beberapa tingkatan kejiwaan, yaitu yang pertama ialah jiwa yang tenang atau an-nafs al-mutmainnah, yaitu perkembangan jiwa yang mendapatkan ketentraman dan kedamaian karena Tuhan. Yang kedua ialah jiwa yang penuh penyesalan, atau bisa disebut an-nafs al-lawah, yaitu taraf awal ketika masih dalam pencarian Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah jiwa yang memerintah, atau bisa disebut an-nafs al-amarah, yaitu jiwa yang belum dibersihkan dari perbuatan yang merupakan kemurkaan dan keinginan untuk menguasai jiwa. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang teori perkembangan rohani. Teori perkembangan rohani menurut Imam Al-Ghazali ialah perkara yang terdiri dari akal, nafsu, jiwa, dan roh terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ialah kanak-kanak usia 2-6 tahun. Di sini perasaan suka didampingi dalam mempelajari dan memahami suatu konsep kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah kanak-kanak akhir dari usia 7-12 tahun. Nah, di sini mereka sudah mulai mantap dalam pendidikan agama dan moral secara formal. Yang ketiga ialah remaja awal dari usia 12-15 tahun. Nah, nilai ketuhanan yang telah dipahami secara konseptual dan pengaruh lingkungan dan rekan sangat penting bagi perkembangannya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu remaja pada usia 15-20 tahun. Di sini mereka sudah mulai mempunyai pegangan yang kuat terhadap agamanya dan dapat berpikir secara logis serta abstrak, walaupun terkadang timbul rasa ragu dan gelisah terhadap kebesaran Tuhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syuro Al-Yamin dengan NIM 230802083. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gesell dan juga teori Bronfenbrenner. Teori Gesell menekankan bahwa perkembangan manusia mengikuti pola yang sudah ditentukan secara biologis. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor lingkungan dan faktor kematangan atau genetik. Pola perkembangan ini terjadi secara teratur dan dapat diprediksi, misalnya dari kepala ke kaki dan dari pusat tubuh keluar. Kecepatan perkembangan bisa berbeda-beda pada setiap anak, namun urutannya tetap sama. Faktor lingkungan seperti gizi dan kesehatan dapat mempengaruhi kecepatan perkembangan, namun faktor biologis tetap menjadi penentu utamanya. Teori Bronfenbrenner memandang perkembangan anak sebagai hasil interaksi antara anak dan lingkungannya. Lingkungan ini terdiri dari beberapa sistem, mulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, hingga lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Interaksi antara anak dan sistem-sistem ini membentuk perkembangan individu. Saya Faradiana Aprila akan menyampaikan teori perkembangan menurut Sigmund Freud. Teori perkembangan menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu id, aspek biologis, ego, aspek psikologis, dan superego, aspek sosiologis.
Id merupakan lapisan psikis yang paling dasariah, dan dalam id terdapat naluri-naluri bawaan biologis serta keinginan-keinginan yang direpresi. Ego merupakan pelaksanaan dari kepribadian yang mengontrol dan memerintahkan id dan superego serta memelihara hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan seluruh kepribadian yang keperluannya luas. Jika ego mengarahkan atau menyerahkan kekhususannya terlalu banyak kepada id, kepada superego, ataupun kepada dunia luar, akan terjadi kejanggalan dan kesadarannya pun tidak teratur. Menurut Freud, superego merupakan internalisasi individu tentang nilai masyarakat, karena pada bagian ini terdapat nilai moral yang memberikan batasan baik dan buruk. Dengan kata lain, superego dianggap pula sebagai moral kepribadian. Freud membagi perkembangan anak menjadi 6 fase perkembangan, yaitu 1. Fase oral, yaitu pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Pada fase ini, mulut merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. 2. Fase anal, yaitu pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, dorongan dan tahanan berpusat pada alat pembuangan kotoran rektum. 3. Fase valis atau palik, yaitu pada usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada fase ini, alat-alat kelamin merupakan daerah organ paling perasa, seperti jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin berbeda. 4. Fase latensi, yaitu pada usia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung berada pada kondisi tertekan, lebih pada perkembangan moral dan intelektual. 5. Fase pubertas, yaitu pada usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls kembali menonjol. Kegiatan ini jika dapat disublimasikan pada seorang anak akan sampai pada fase kematangan. 6. Fase genital, yaitu pada usia lebih dari 20 tahun. Pada fase ini, seseorang telah sampai pada fase dewasa, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali Akbar dengan NIM 2308020082. Sini akan menjelaskan teori tentang perkembangan kepribadian menurut Erik H. Erikson. Perkembangan kepribadian menurut Erikson adalah salah satu teori yang sangat memiliki pengaruh penting atau pengaruh yang kuat di dalam psikologi, bersamaan dengan teorinya Sigmund Freud. Erikson menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari tahap lahir hingga lanjut usia. Satu hal yang sangat berbeda atau yang tidak dilakukan oleh Freud, karena Freud lebih banyak berbicara tentang ketidaksadaran manusia. Dan teori Erikson yang menjelaskan bahwa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya itu dianggap lebih realistis. Perkenalkan, saya Dinda Azahra akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Jan Piaget dan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Perkembangan kognitif menurut Jan Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, rapot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Piaget 1964 berpendapat, karena manusia secara genetik sama dan mempunyai pengalaman yang hampir sama, mereka dapat diharapkan untuk sungguh-sungguh memperhatikan keseragaman dalam perkembangan kognitif mereka. Oleh karena itu, dia mengembangkan 4 tahap tingkatan perkembangan kognitif yang akan terjadi selama masa kanak-kanak sampai remaja, yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun dan praoperasional 2 sampai 7 tahun. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg 1958 pada prinsipnya setuju dengan teori perkembangan moral Piaget, tetapi ingin mengembangkan gagasannya lebih jauh. Ia menggunakan teknik bercerita Piaget untuk menceritakan kisah-kisah yang melibatkan dilema moral. Dalam setiap kasus, ia menjanjikan pilihan yang harus dipertimbangkan, misalnya antara hak-hak otoritas tertentu dan kebutuhan individu yang pantas diperlakukan tidak adil. Pendidikan moral harus mengacu pada perkembangan penalaran moral peserta didik, karena seiring dengan perkembangan anak mereka menjadi kurang bergantung pada hadiah dan hukuman dalam pemberian penguatan dan lebih bergantung pada satu rasa pribadi tentang benar dan salah. Hal ini dianggap mencerminkan internalisasi mereka atas kode moral masyarakat. Perubahan dari kode moral eksternal ke internal ini merupakan fokus utama dalam kajian pendidikan moral.